Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah marilah kita lanjutkan ngobrol pagi kita, ngopi yang tadi, ngobrol perkara iman atau mau ngobrol perkara Islam, ya, ngobrol pagi perkara iman dan perkara Islam. Hari ini kita akan menyampaikan fikih sunnah tentang tata cara berdoa, namun sebelumnya senantiasa kita membaca Al-Quran lebih dahulu, ya, supaya kita tidak melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, disuruh membaca kitabnya, ya. Jadi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Meskipun satu hari satu ayat, tetap kita baca. Apalagi kalau kita sudah mulai mentadaburi itu, ya, biasanya satu ayat mesti berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Baiklah, monggo Bu Lina untuk dibaca surat Al-Ahzab, ya Bu ya. Ayat 64 sampai 68. Ya, G, ya. Nampak 68. Coba tadi kalau Bu Lina kasih yang banyak, ya. Ini karena sudah kadung terjadi kapan-kapan, ya. Ini baru dikasih tahu tadi malam, loh, Bu Lina yang baca ini, ya. Bu Lina itu enak yang panjang-panjang ini. Surat Al-Baqarah itu yang enak dibaca. Baik, tidak apa-apa, monggo Bu, silakan dibaca. Bu Lina. Surat ke-33 ayat 64 sampai dengan ayat 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana yaquluna ya
Rabbana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Sadaqallahul azim. Terjemahan Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 64 sampai dengan ayat 68. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lina, ya, sudah membacakan dengan sangat baik sekali. Terjemahnya juga sangat baik, ya, sehingga kita tidak kesulitan untuk memahaminya. Jadi di dalam Al-Quran ini kalau membaca terjemah juga harus benar, ya. Namanya komanya di mana, kemudian kalau sudah titiknya dan seterusnya. Dan kalau ingin menguasai, mengerti, memang jalannya juga satu. Kita harus tahu mufrodahnya. Artinya masing-masing kata-kata itu harus tahu. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan terjemahannya, ya, terjemah secara umum, tahu, ya. Kemudian yang ketiga baru kita masuk tafsirnya. Tafsir itu tafsir keseluruhan, bisa tafsir masing-masing mufrad jahid itu tuh juga bisa. Jadi dalam kitab Al-Maroghi, tafsir Al-Maroghi misalnya diterangkan, ya, misalnya la'anal kafiruna itu, la'ana itu apa, ya, kafiruna itu apa, dijelaskan. Meskipun terjemahnya sudah laknat, ya laknat atau kutukan al-kafir, orang-orang kafir, itu biasanya dijabarkan tentang makna dan kandungannya. Maka dari itu kalau kita bisa seperti itu, insya Allah jalan menuju pemahaman sudah terbuka. Ya, kalau ingin mendalami jadi dosen dan lain-lainnya, ya
belajar ulumul Quran, ya, itu belajar seperti itu ada sendiri. Itu untuk orang-orang yang IAIN barangkali atau jurusan bahasa yang lain, ya, jurusan tafsir. Nah, kita kan untuk mengetahui tafsirnya dan untuk diamalkan, sehingga kita tidak perlu yang baik, yang banyak-banyak, asalkan paham, kemudian kita amalkan, dan kalau bisa kita tularkan kepada yang lain. Yang jelas kita tidak boleh mengingkari kebenaran Al-Quran. Jadi jangan sampai kita temukan satu Al-Quran itu berbenturan dengan satu ayat dengan ayat lain dari surat ini. Atau mungkin Al-Quran berbenturan dengan hadis-hadis yang sahih, ya, tidak akan berbenturan. Kalau berbenturan misalnya kok kelihatannya nampaknya itu tidak sama antara Quran dan hadis, maka satu, kemungkinan hadis itu tidak sahih oleh karena kurang telitiannya si pentahkris hadis itu yang mengeluarkan hadis itu, maka yang tidak sahih itu jadi sahih. Ya, misalnya hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim, Ibnu Hibban, itu kadang-kadang oleh Imam Bukhari atau Imam Ahmad dan lainnya dianggap hadisnya tidak sahih. Oleh karena itulah maka tentang hadis yang sahih itu kalau yang sudah disahihkan oleh Imam Bukhari pasti sahih, ya. Kalau yang didhaifkan oleh Imam Hakim pasti dhaif karena Imam Hakim itu lebih ringan untuk kriteria hadis yang sahih. Tapi kalau disahihkan Imam Hakim belum tentu sahih menurut ulama hadis yang lain. Jadi kalau kita menganggap hadis itu tidak sahih, itu berarti kita bukan mendustakan Nabi, bukan. Nabi tidak boleh didustakan. Perawi yang membawa berita dari Nabi itu orangnya dipertanyakan kredibilitasnya, ya, sehingga akhirnya dia dianggap hadis tidak sahih. Misalnya ada seorang rawi yang sudah terlalu tua, ya, dianggap muspikun, nah ini sudah lupa sehingga kebalik-balik meriwayatkan Anas bin Malik ditulis Malik bin Anas, itu hanya makhluk terbalik, ya. Kalau turun dari sujud, misalnya lututnya dulu baru tangannya, kemudian ada yang tangannya dulu baru lututnya, gitu, namanya terbalik-balik. Kalau hadisnya itu dua-duanya tidak sampai derajat sahih, bisa disampaikan atau diambil kedua-duanya. Misalnya kalau sudah tua, bolehlah dengan tangannya dulu, kalau masih muda sebaiknya dengan lututnya dulu karena tenaganya masih kuat. Jadi kalau ada kadang-kadang dua hadis itu memang perlu diperhatikan bagaimana menyimpulkan mengambil hadis itu. Nah, ya, kita baca ayat Al-Qur'annya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'ana, telah melaknat al-kafirina, orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kafir ini bisa terjadi ahli kitab, ya, atau orang-orang musyrik, itu namanya kafir, ya. Orang munafik yang sudah munafiknya mendalam itu juga kafir sebenarnya. Oleh karena itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang yang munafik itu di dalam kerak neraka yang paling dalam. Karena hakikatnya orang munafik itu ya orang kafir. Ya, karena dia itu sebenarnya tidak percaya kepada Allah hanya untuk menyelamatkan diri, dia pura-pura beriman, pura-pura sholat, supaya apa? Hartanya tidak dirampas oleh orang-orang muslim karena dia sama-sama muslim tidak boleh mengambil hartanya, ya, orang-orang. Jadi innallaha la'anal kafirina, sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir itu, wa adda lahum, dan telah menyediakan, ya, telah menyiapkan lahum untuk mereka, untuk orang kafir itu syaira, api yang menyala-nyala, atau orang mengatakan neraka syair. Karena neraka itu ada neraka ladho, neraka hawiyah, neraka kutomah, neraka jahanam, neraka syair, neraka sakor, ya. Ada kalau nggak salah 7, ya, itu tentang jenis-jenis neraka atau pintu-pintu neraka, ya. Oleh karena itu orang yang membaca suratul Fatihah, ya, dengan baik, benar dan diyakini, itu dalam satu tafsir yang saya baca di buku yaitu Samudra Al-Fatihah yang ditulis oleh B. Arifin almarhum, yang mudah-mudahan Allah beri rahmat kepadanya, itu dapat menutup 7 pintu neraka, ya. Jadi kalau kita membaca 7 ayat Al-Quran, yaitu suratul Fatihah, itu dapat menutup 7 pintu neraka.
Jadi orang yang senantiasa sholat 5 waktu dikerjakan dengan baik dan benar, maka tidak akan mungkin masuk neraka karena pintu neraka sudah tertutup dengan membaca ini. Ya, tafsir namanya tafsir apa? Saya lupa, nanti saya lihat lagi. Itu di dalam bukunya B. Arifin yang ditulis oleh B. Arifin, Samudra Al-Fatihah di belakang sendiri. Jadi nanti kalau mau ngecek di belakang sendiri, ya kira-kira 2 halaman atau 1 halaman terakhir itu ya. Ini ada di situ disebutkan rujukan, dia mengambil judul Samudra Al-Fatihah ya. Memang luas sekali tentang makna kandungannya suratul Fatihah ini ya. Di antaranya seperti itu yang saya sebutkan ini. Sa'iron, neraka sa'irnya. Khalidina fiha. Orang-orang kafir itu akan masuk neraka sa'ir atau neraka yang menyala itu khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Abadan, selama-lamanya, sudah kekal selama-lamanya. Jadi orang kafir itu orang yang sekaligus penghuni neraka, bahan bakar api neraka. Tapi kalau orang mukminnya nanti dimasukkan neraka, bukan bahan bakar api neraka dan bukan penghuni neraka, tapi mereka dimasukkan ke dalam neraka karena dosa yang diperbuat dan tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, dan Allah menghadapi dirinya, dianya itu dengan keadilannya. Karena ada yang dihadapi oleh Allah itu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Berapapun besar dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, meskipun bobot amal kebaikannya itu rendah, misalnya keburukannya banyak, maka nanti masih didatangkan satu kalimat la ilaha illallah yang akan memberatkan timbangannya. Sehingga mestinya masuk neraka, tetap masuk surga bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, mukhlisan min qalbihi. Jadi bersih yang keluar dari hatinya, yang tulus, yang dalam, ya, yang penuh cinta dengan Allah, maka kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Khalidina fiha abadan. Orang-orang kafir akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Khalidin sudah kekal, tambah abadan, ya, tidak pernah putus-putusnya. La yaziduna, ya, mereka tidak akan menemukan walian pelindung. Jadi kalau orang kafir itu ada pelindung. Kalau Allah itu, kalau orang beriman itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindungnya orang beriman. Orang kafir tidak punya pelindung tuh. Maka disebut gini, la yajiduna walian. Dan mereka orang-orang kafir itu tatkala masuk neraka tidak ada pelindung baginya yang bisa menolong. Wala nasira, dan tidak ada yang bisa menolong, ya. Itulah, ya, satu bencana yang luar biasa sekali yang akan dialami oleh orang kafir. Kapan terjadinya? Allah jelaskan pada ayat yang ke-60, ya, ke-66, ya. Yama tuqallabu, di hari dibolak-balikkan mereka, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, finari, di dalam neraka. Jadi besok itu dipanggang seperti sate, disuruh mengurut buang dari bawah, kemudian disuruh miring, disuruh kemudian terlentang, dibakar. Ya, yauma tuqallabu, ya, di hari dibolak-balikkan wujuhum, wajah mereka, finari, di dalam neraka. Ya, oleh karena itulah pada saat itu menyesal sekali karena tidak pernah henti-hentinya. Pagi dibalikkan ke telungkup, siang di miring, kemudian sore, kemudian terlentang, kemudian malam miring kembali, terus-menerus dibolak-balikkan di dalam neraka seperti itu. Yaquluna, maka dia itu menyesal sambil berkata, ya laitana, aduhai, andai kata saja dulu, ya, tatkala di dunia, ata'nallah, saya taat kepada Allah, wa ata'na rasulah, dan kau taat kepada Rasul, ya, tentu tidak akan masuk neraka. Jadi orang masuk neraka itu karena nggak mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Padahal taat kepada Rasul itu hakikatnya taat kepada Allah. Wa ma yuti'i rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, yaitu hakikatnya dia taat kepada Allah. Maka dari itu orang menyesal karena tatkala di dunia bukan Allah dan Rasul yang ditaati, tapi yang ditaati adalah pembesar dan pemimpin-pemimpinnya. Mereka kalau diatur, ya, oleh pemimpin dunia, pembesar dunia, sangat taat, sangat patuh, tapi kalau diatur oleh Allah tidak patuh.
Maka menyesalnya dia mengatakan, ya laitana, ya, aduhai, seandainya dulu tatkala hidup di dunia itu, atau Allah, taat kepada Allah, menurut perintah yang diperintahkan oleh Allah, wa atona rasulah, dan senantiasa mengerjakan perintah Allah sesuai dengan contoh Rasulullah. Karena ada yang taat kepada Allah, dia bertuhan kepada Allah misalnya, tapi tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada tempat dan tidak diterima seluruh amalnya. Fahabitat a'maluhum walanukimulahum yaumal qiyamati wazna. Maka gugurlah seluruh amalnya dan tidak sedikit pun ditimbang amalnya ini. Jadi tidak ada nilainya, semuanya itu nilainya dola sa'yuhum fil hayati dunya. Sia-sia amalnya mereka itu tatkala hidup di dunia karena tidak ada nilainya. Kenapa? Karena mereka kafir, ya, bukan orang Islam. Atau tatkala beramal itu bukan niatnya karena Allah, sedekah, infak, memberi hadiah kaos dan lain-lainnya. Itu bukan karena Allah, karena selain Allah ingin dipilih jadi bupati, jadi kepala desa, bahkan kelompoknya supaya bisa menang hadiah macam-macam. Nanti kalau sudah jadi, sudah tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'nallaha wa ata'na rasulah, ya. Alangkah baiknya seandainya saya dulu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, dalam penyesalannya itu, mereka di dalam neraka itu masih memanggil Allah, ya. Mereka mengemukakan alasan, asal alasan di hadapan Allah, barangkali alasan itu diterima atau nanti meringankan bebannya. Tapi ternyata tidak diterima sama sekali, ya. Semua apa yang alasan-alasan mereka itu tidak diterima dan mereka tetap aja dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kita lanjut ini dulu, ya, di ayat-ayat sebenarnya. Ini waqalu, dan mereka berkata, para penghuni neraka itu banyak ini, ya. Rabbana, ya Rabb kami, inna, sesungguhnya kami ini atokna, dulu tatkala di dunia itu mentaati sadatana, ya, pemimpin-pemimpin kami. Jadi yang diikuti pemimpin partai, ya, pemimpin apa saja, bukan Rasulullah, yang penting pemimpin Torekoh atau apa saja. Jadi sudah ada tata cara ibadah yang benar yang datang dari Nabi, yang diikuti torekohnya, yang diikuti, ya, ajaran organisasinya, bukan ajaran yang datang dari Allah. Kita sebenarnya boleh mengikuti ajaran itu, ajaran yang dikembangkan lewat organisasi, asalkan itu sumbernya ya dari Al-Quran, Sunnah. Jadi tidak menyimpang, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah menyimpang, kita lepaskan, maka kita ikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah, ya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami mengikuti pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar kami. Yang diikuti pemimpin dan pembesar, nggak ngerti agama sama sekali, atau mungkin pimpinan torekot atau apa, yang mereka tuh ngarang-ngarang sendiri bagaimana cara beribadah kepada Allah, mereka susun dengan caranya, sama sekali tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh agama kita, oleh Rasulullah ini. Maka sebelumnya itu, ya, dia mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya kalau saya mengikuti Allah dan Rasulnya, ya, itulah yang paling benar. Oleh karena itu pada ayat berikutnya ini di sini mengatakan, ya, saya masuk neraka, ternyata ini hasil dari buahnya kita mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Karena ternyata pemimpin dan pembesar itu wa'adoluna, ya, wa'adoluna, dia fa'adoluna, dan mereka menyesatkan kami sabila, dari jalan petunjuk, dari jalan lurus yang diajarkan oleh Rasul. Jadi sudah ada petunjuk gara-gara mengikuti torekohnya atau mengikuti jalan yang diikutinya, bukan jalan yang diajarkan oleh Nabi, maka ya tetap aja mereka akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun sholatnya enggak jelas, ya, karena dia pahami sendiri di dalam Al-Quran sholat itu hanya tinggal di 3 waktu saja, ya. Tidak ada di dalam Al-Quran sholat 5 waktu menurut dia, karena dipahami sendiri.
Oleh karena itulah akhirnya apa? Sholatnya jangan 3 kali. Ya sudah. Ya, dan Allah nanti menghadapi dengan keadilannya masuk neraka. Hanya saja mereka mungkin tidak kekal karena kesalahan ibadah kepada Allah ya dihukum sesuai dengan kesalahannya karena Allah Maha Adil. Yang di neraka kekal khalidina fiha abadan itu adalah hanya orang-orang kafir. Sekali lagi saya hanya orang-orang kafir. Orang mukmin itu dari neraka mungkin pindah surga. Tapi kalau dari surga tidak bisa pindah ke neraka. Jadi kalau di surga kekal selama-lamanya, kalau di neraka itu bagi orang yang berdosa, itu untuk hukuman sekedar dosa yang pernah dilakukan tatkala di dunia ini. Kemudian ayat berikutnya ini, Rabbana ya Rabb kami, ya, karena disesatkan itu, ya, atihim, berilah kepada mereka yang telah menyesatkan saya ini, yaitu pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar saya itu, dhi'faini minal azab, siksa 2 kali lipat. Kalau sekarang saya dibakar dengan panas yang 1000 derajat, dia 2000 derajat itu. Kalau di dalam ayat yang lain tuh tunjukkan mana orangnya, ya, kepalanya ya susah saya biar keset nanti ya Allah, ya, supaya dia menjadi orang yang lebih hina daripada saya gara-gara disesatkan oleh orang-orang yang sesat ini, ya. Atihim difaini minal azab, berilah mereka siksa 2 kali lipat. Wal anhum, dan laknatlah mereka, hinakanlah mereka, kutuklah mereka, ya, laknan kabira, dengan laknat yang besar, ya, yang berkali-kali disiksa, berkali-kali disiksa, ya. Jadi begitu yang akan yang diteriangkan oleh Allah dalam penggalan beberapa ayat ini. Nanti kapan-kapan saya teruskan dengan beberapa ayat yang berkaitan ini. Karena ini kita akan membahas tentang fikih sunnah, maka kita hentikan sementara sampai di sini. Kita lanjutkan fikih sunnah Sayyid Sabiq. Monggo kita baca. Pak Tomo ada? Ada, Ustaz. Kalau dulu Pak Tomo baca terakhir apa Pak Tomo? Ingat sekarang ini adab atau tata cara tertibnya, Ustaz. Ya, monggo kalau begitu monggo Pak Tomo dibaca supaya kita bisa. Monggo. Adab-adab atau tata tertibnya berdoa. Berdoa itu mempunyai tata tertib yang harus diperhatikan. Kita cantumkan sebagai berikut. Ya. Pertama, mencari yang halal. Diriwayatkan oleh Hafidz bin Mardawai dari Ibnu Abbas katanya, saya membaca ayat ini di hadapan Nabi SAW yang artinya, wahai manusia, makanlah barang-barang yang halal, lagi baik yang terdapat di muka bumi. Tiba-tiba berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas lalu katanya, ya Rasulullah, tolong Anda doakan kepada Allah agar saya dijadikan orang yang selalu dikabulkan doanya. Maka ujar Nabi, wahai Sa'ad, jagalah soal makananmu. Tentu engkau akan menjadi orang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya, jika seorang laki-laki memasukkan sesuatu makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram atau riba, maka neraka lebih layak untuk melayaninya. Nah, ya, satu hal yang perlu diperhatikan, Bapak dan Ibu semua, kalau senang berdoa kepada Allah itu senang sebenarnya. Tapi tentu doa itu yang mandi istilahnya kita. Yang diijabah oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang perutnya tidak diisi dengan barang yang haram. Ya. Nah, Ibnu Abbas cerita, tatkala Ibnu Abbas membaca surat Al-Baqarah yang 168 ini, ya ayuhanas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu tulisannya, ya. Wahai manusia, kulu makanlah
mimma fil ardi, apa-apa yang di muka bumi itu, halalan yang halal, thayyiban yang baik, sudah halal juga baik, ya, tidak buruk, ya, bukan sesuatu yang menjijikkan, ya, secara umum. Jadi kalau kita sudah jijik ya jangan makan. Kalau orang yang sudah jijik dengan ikan cumi ya jangan makan ikan cumi, ya. Kadang-kadang ini ada yang ikan limpa, daging limpa itu juga ada yang nggak suka, baunya sudah tidak senang, ya jangan makan. Kemudian kemarin saya ngajak orang, saya ajak makan kikil kambing, itu mereka saya berikan untuk dibawa pulang, itu dari rumah dibuang. Kenapa? Katanya mereka nggak suka baunya. Ya, tadi nggak bilang, sudah larang-larang dituku diguang, ya. Ini kalau memang nggak suka ya nggak masalah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang di muka bumi itu yang halal dan yang baik. Maka tiba-tiba faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Maka tiba-tiba berdirilah salah satu sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat yang istimewa. Karena dia itu pernah menghadapi ibunya yang mogok makan. Tidak mau makan. Gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam. Jadi pengikutnya Nabi, ya, disuruh kembali mengikut agama nenek moyang, tidak mau. Pokoknya kalau sudah mau, tidak mau makan orang tuanya. Ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dengan penuh kesabaran, ya, itu disuapi kalau pergi ke sana itu, kemudian dibelikan makanan, tidak mau sama sekali, dimandikan tidak mau. Pokoknya sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas itu kembali kepada agama nenek moyang, agamanya ini, maka dia tidak mau, ya, dilayani oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya ibunya dalam entah hari ketiga atau hari kelima atau hari ketujuh, barangkali dia diterangkan di dalam hadis itu, akhirnya ibunya sudah sangat lemah sekali, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah seandainya untuk mengunyah makanan sudah sulit, ya. Akhirnya saat Abi Waqqas itu bilang sama ibunya, wahai ibuku, di dunia itu tidak ada yang lebih saya taati kecuali engkau, ibuku, ya. Namun kalau saya disuruh melepaskan, ya, dari agama Islam ini untuk kembali kepada agama syirik yang dulu, mohon maaf ibu, ya, anakmu ini meskipun ibu punya 1000 nyawa yang satu persatu keluar, ya, maka saya tidak akan meninggalkan agama Islam itu. Sekarang terserah ibu, kalau ibu mau makan monggo silakan makan, saya suapi dan ibu tetap adalah ibu saya. Tetapi kalau tidak mau, ya, saya serahkan kepada Allah, saya tidak akan kembali kepada kakek nenek moyang. Nah, kaget ibunya. Ternyata keyakinan saat itu sudah begitu kuat seperti itu. Akhirnya dia kalah, ya, akhirnya tunduk, akhirnya dia mau disuapi dan akhirnya dia masuk dalam agama Islam, ya, bersama-sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah akhirnya di dalam surat Luqman ayat yang ke-15, yaitu, ya, kalau orang tuamu memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik, maka Pak Toma dibaca surat Luqman, surat nomor 31 ayat 15 itu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi seorang anak itu kepada orang tua harus manut apa yang dikatakan orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya memerintahkan kepada kita, ya, anaknya ini untuk mendurhakai Allah, khususnya berbuat syirik, ya. Ya, wa in jahadaka, kalau ia memaksa kamu, ya, ala antusrika bi, untuk mempersekutukan aku, ya, dengan yang lain, malai salaka bi ilmun, yang kamu tidak tahu ilmunya, ya, syirik itu tidak ada dasarnya, ya, maka falatuti'uma, janganlah kamu ikuti keduanya itu, ya, jangan diikuti.
Jadi kalau memerintahkan kita, wis nak, gak usah salat, gak usah pakai jilbab, ya misalnya, dan lain-lainnya itu tidak usah diikuti. Ya, karena itu perintah untuk durhaka kepada Allah. Masih orang tua membiayai apa saja sudah. Ya, kalau perintahnya untuk mendurhakai Allah, suami juga begitu. Seorang istri harus taat kepada suaminya. Tapi kalau suaminya memerintahkan untuk melanggar hukum-hukum Allah, maka seorang istri tidak boleh mentaati suaminya, ya. Bahkan boleh minta cerai kalau memang suaminya itu memaksa dia untuk melakukan kekafiran, dipaksa untuk masuk agama dia. Maka kalau bisa jangan sampai kita nikah lain agama. Jadi kalau memaksa, tapi sebaliknya, ya, tapi apa yang harus dilakukan? Tetap saja wasohibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah bergaulah dengan kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi bergaul, tetap menghargai orang tua, tidak membantah, tidak membentak, ya, tidak melihat mukanya tatkala berbicara, ya, kita tidak boleh melihat aja, ya, seakan seperti orang menantang itu, ya, tidak diperbolehkan. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu adalah seorang sahabat yang luar biasa sekali. Nah, ini minta kepada Nabi kita. Nah, ini faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha, ya, mintakanlah kepada Allah ayyaj'alani, supaya Allah menjadikan aku mustajabat doa, ya, mustajab dakwah, ya, orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, ya, minta kepada Rasulullah supaya didoakan, supaya doanya itu mandi gitu loh, ya. Jadi kita minta didoakan supaya doa kita itu diterima oleh Allah, mintanya ini. Nah, ini kalau kita mau kepingin doa kita dikabulkan oleh Allah, ikuti ini petunjuk Nabi ini, ya. Karena Nabi sudah memberikan arahan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Sa'du, wahai Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi ini, atib mat'amaka, ya, perbaikilah makanmu, atau hendaklah kalau makan barang yang baik dan halal. Jadi diperbaiki. Takun, maka kamu akan menjadi mustajabat doa, mustajabat dakwah. Kamu akan menjadi orang yang doanya mustajabah. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, makanannya harus halal. Maka dari itu ada satu riwayat yang menerangkan, siapa yang 40 hari bisa memakan makanan yang pasti halal masuk ke dalam perutnya, maka akan bersinar cahaya di dalam hatinya, sehingga akan mudah melihat hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa melihat, tentang kebenaran, tentangnya. Makanya kita itu kadang-kadang makan yang kita makan itu sih nggak jelas halal haramnya. Memang bendanya halal, ya, tapi bagaimana cara mencarinya, ya? Atau mungkin cara mencarinya juga halal, tapi bendanya itu mungkin masih belum jelas halal dan haramnya. Baik, ya, kita teruskan ini. Jadi syaratnya adalah makanan yang halal, ya. Kemudian Rasulullah bersumpah, waladzi nafsi Muhammad biyadihi, ya, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, ya. Inna rajula, sesungguhnya seseorang itu layak difu, ya, benar-benar memasukkan satu suapan, lukmatan, satu suapan, ya, harama, dari makanan yang haram fi jaufi, dalam perutnya, mayataqabbalu minhu arba'ina yauman, maka doanya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Sakpuluhan saja 40 hari tidak diterima oleh Allah doanya. Ya, sesuk 10-an lagi, tambah lagi 40 hari. Ya, kalau banyak sekali penghasilan kita korupsi, penghasilan kita menipu, merampok dan lainnya, sudah, ya, jangan berharap doa kita, ya, mustajabah. Bahkan sholat kita saja diragukan apa diterima, tidak, karena kita banyak makan barang yang haram. Karena sholat itu isinya doa, dan doa itu ibadah. Nah, doa itu tidak akan diterima yang datang dari orang-orang yang makan barang haram, ya. Kemudian, ya, tidak terima doa selama 40 hari, wa ayyuma, dan siapa saja, abdun, seorang hamba, nabatalah muhu, yang daging yang tumbuh
min sukhti, dari hal-hal yang haram, wariba, dan riba, fannaru aulabih, maka yang pantas bahwa orang yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram itu tempatnya di dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan. Ya, kalau masalah subhat kita kadang-kadang nggak mengerti barangkali biar. Tapi kalau sengaja makan barang yang haram, apakah haram zatnya atau haram memperolehnya, ya jangan. Jadi kadang-kadang kita merasa itu benar, padahal itu uang dari ibadah haji, ibadah umroh, ya disendintit. Yang ngentitnya itu nggak banyak, dari 10 juta aja 100.000 misalnya, ya itu sama saja. Akhirnya karena nilai setitik rusak susu sebelanga, ya. Jadi karena satu kesalahan, ya, yang merusak seluruh amal yang sudah dibangun selama ini. Hadis yang kedua di dalam musnad, monggo Pak. Dan dalam musnad dari Imam Ahmad serta sahih dari Muslim terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tak hendak menerima kecuali yang baik. Dan Allah telah menitahkan kaum mukminin melakukan apa-apa yang telah dititahkannya kepada para mursalin. Firman-Nya yang artinya, wahai para rasul, makanlah olehmu mana-mana makanan yang baik dan beramal solehlah. Sungguh terhadap apa juga yang kamu lakukan, aku maha mengetahui. Al-Mu'minin ayat 51. Dan firman-Nya lagi yang artinya pada Al-Baqarah 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah mana-mana rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian disebutnya perihal seorang laki-laki yang telah berkelana jauh dan rambutnya yang kusut pusai dan pakaiannya penuh debu, sedangkan makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dibesarkan dengan barang yang haram. Walaupun ia menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, ya Rob, tetapi bagaimana Rob akan dapat mengabulkan doanya? Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu sangat Rasul itu perintahnya sama. Kalau makan ya halal, ya. Hanya terusannya yang agak berbeda. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu makanlah minat thayyibati, ya, dari hal-hal yang baik, ya. Itu baik tentunya halal, karena kalau rasul tidak mungkin makan barang haram. Minat yang baik saja, ya. Wa malu solehan, kemudian baru beramal soleh. Itu menunjukkan juga bahwa amal soleh itu tidak akan bisa dikatakan amal soleh kalau ia muncul dari tubuh makanan yang makanan tidak halal, gitu ya. Ini bima tak maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa saja yang aku kerjakan, aku maha mengetahui. Ya, surat Al-Mu'minun tadi ayat 51. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini sama, ya. Tadi ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Kulu makanlah min thayyibatin, dari makanan-makanan yang baik, marazaqnakum, dari apa yang aku rezekikan kepada kalian, ya. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, kemudian bersyukurlah kepadaku kalau kamu hanya beribadah menyembah kepada aku. Setelah itu Rasulullah cerita. Suma zakaro, kemudian Rasulullah menyebutnya ar-rajulu, seorang laki-laki, ya, yutilu safara, yang dalam perjalanan panjang, perjalanan jauh, as'asa akbaro, rambutnya musai gak karu-karuan gitu, kemudian wajahnya atau tubuhnya juga penuh dengan debu. Jadi berdoa dengan Allah itu jangan menunjukkan kita dalam kondisi bagus gitu, jaketan, dasian, sepatuan, tidak. Berdoa kepada Allah, tunjukkan bahwa kita itu memang butuh kepada Allah. Kondisi kita itu memang butuh seperti ini. Ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dikabulkan dosanya. As'asa akbaro, ya, rambutnya awut-awutan gitu bahasanya, kemudian badannya berdebu, ya, kemudian berdoa kepada Allah. Namun sayang, wamat amuhu, dan makanannya haram,
dia sering makannya haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya haram, ya, juga diperoleh dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kehidupan kesehariannya dia senantiasa bergelut dengan barang yang haram, ya. Ya mutu yadaihu ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi doa itu yang paling juga akan dikabulkan oleh Rob gitu ya. Robbana, biasanya doa itu yang banyak dikabulkan menyebut Rob. Nah ini sudah Rob, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun karena yang ada pada dirinya makanannya barang haram, ya, fa'ana yustajabu lidzalik, ya, bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang senantiasa bergelut dengan barang yang haram. Itu pelajaran buat kita. Ayo kita jauhi yang kita tahu haram. Kalau kita nggak tahu, namanya nggak tahu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Barang haram itu kalau dimakan, ya, itu akan menghitamkan hati, ya. Barona ala kulubi makan yaksigun. Bahkan hatinya menghitam karena ada ronanya. Itu karena perbuatan mereka sendiri, ya. Kemudian karena hatinya itu gelap karena perbuatan maksiat dan dia tambah dosa. Tapi kalau kita makan barang haram, tidak ngerti kalau itu haram, maka tetap menghalapkan hati namun tidak dosa. Karena sesuatu perbuatan yang kita tidak tahu, belum datang ilmunya ke sana, maka Allah tidak akan menghukum dan dimaafkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, monggo Pak Tomo. Iya, Ustaz. Ustaz, ini ada di hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10, Ustaz. Sama, Ustaz, ya. Iya, betul. Ya, di dalam hadis Arba'in. Hadis berapa, Pak? Yang ke-10. Oh, hadis yang ke-10. Coba dibaca aja sedikit, Pak. Ya, Ustaz. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana dia memerintahkan pada Rasulnya dengan firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Iya, ya itulah ya. Di kitab Arba'in Nawawiyah hadis nomor 10, ya ini kalau di situ ada penjelasannya lebih banyak ya. Di situ ya. Kalau di sini hanya yang diambil, jangan sampai makan barang haram supaya doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, monggo Pak Tomo. Yang kedua, menghadap kiblat jika dapat. Nabi SAW pergi keluar buat sholat istisqa, minta hujan, maka beliau berdoa dan memohonkan turunnya hujan sambil menghadap ke kiblat. Ya, jadi doa itu yang sebaiknya menghadap ke kiblat itu doa masalah. Kalau doa-doa zikir, misalnya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, kemudian masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, doa makan, doa mau tidur, tidak usah menghadap kiblat, ya. Tapi kalau mungkin ya menghadap kiblat, ya seperti orang yang khutbah Jum'ah itu biasanya justru membelakangi kiblat, jadi kita tidak berputar. Jadi kalau Rasulullah pada saat sholat istiqo ini, ya pada saat menghadap kepada jamaah, kepada para sahabat di saat menyampaikan tausiah, kemudian begitu berdoa Rasulullah minta hujan menghadap ke kiblat, itu berarti disunahkan kita menghadap kiblat dalam doa yang kita ada kepentingan sangat penting kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini termasuk adabnya. Yang ketiga, monggo Pak. Yang ketiga, memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana utama. Seperti pada hari Arafah.
bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir dari malam hari, waktu sahur, ketika sedang sujud, ketika turun hujan, antara adzan dan iqamah, saat mulai pertempuran, ketika dalam ketakutan, atau sedang beribahati. Ya, jadi itulah saat-saat ya mustajabah yang doa-doanya itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu hadisnya diterima dari Abu Umamah, monggo Mas. Diterima dari Abu Umamah, salah satu hadis yang artinya seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa manakah yang lebih didengar oleh Allah?" Maka ujar Nabi, doa di tengah-tengah akhir malam dan selesai sholat-sholat fardu. Ya, jadi kalau kita pernah mendengar, oh enggak ada doa setelah sholat itu. Yang maksud tidak ada doa setelah sholat itu, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung mengangkat tangan, enggak. Ya, mestinya zikir dulu, setelah zikir, selesai zikir dari itu, kemudian berdoa sebelum selesai kepada Allah itu ada. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan ini, ya. Ada dari Abu Umamah, ya, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayut du'ai, doa manakalah asma yang lebih didengar oleh Allah, ya, supaya dia akan berdoa saat-saat didengar oleh Allah. Qala, maka Rasulullah menjawab, jaubil lailil akhir, jadi separuh malam yang terakhir, ya. Jadi kalau kita sholat malam, sholat tahajud, menjelang-jelang subuh, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian fituburi sholatil maktubati, dan di penghujung sholat, ya, di sholat maktubah itu ada yang mengatakan bahwa sebelum salam, jadi setelah membaca sholat tahiyat sebelum salam itu kita berdoa. Jadi kita sudah selesai bil alamina inna hamidum majid asyut akhir, maka kita doa. Boleh doa Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, dan seterusnya. Atau doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma yakhulu bainana wa baina ma'asika, atau doa apa saja yang kita butuhkan, berdoa kepada Allah sampai selesai. Setelah selesai maka kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum salam itu doa yang masih kita live dengan Allah, ya. Maka doa seperti itu kemungkinan dikabulkan oleh Allah sangat besar sekali. Jadi tidak selesai. Kalau selesai kan juga boleh, tidak masalah. Kita selesai salat juga boleh berdoa kepada Allah. Hadis yang berikutnya, yang doa nomor 2, Pak, monggo. Yang kedua, dan diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, jarak yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu, karena besar kemungkinan akan dikabulkan. Ya. Jadi sujud dekat. Kalau yang dekat itu kan mesti kalau diminta cepat dikabulkan. Sebenarnya dalam kondisi apapun Allah dekat. Maka di sini Nabi menjelaskan sedekat-dekatnya. Aqrabu ma yakunal abdu min rabbih. Jadi sedekat-dekatnya atau jarak yang paling dekat, ya, antara Rabb dengan hambanya itu wa sajidun, adalah tatkala ia sedang, ya, sujud atau mengerjakan sholat. Fa'aksiru, maka perbanyaklah doa tatkala sujud itu. Faqominun, maka kemungkinan besar ayastajaba lakum, doa kalian akan dijabah oleh Allah tatkala sujud. Jadi sujud boleh lama, berdoa mohon ini sesuai dengan keinginan kita, ya. Satu lagi, 4, mengangkat tangan, monggo Pak. 4, mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, katanya, jika kamu meminta, hendaklah dengan mengangkat kedua tanganmu setentang kedua bahumu, atau kira-kira setentangnya.
Dan jika istighfar ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari. Dan jika berdoa dengan melepas semuanya jari-jari tangan. Ya, jadi kalau berdoa tentang bau seperti ini diangkat tangannya, ya, jangan terlungkup begini, tapi diadapkan tentang dengan bau. Jangan terlalu tinggi ke sana. Ini hanya untuk doa istiqo. Nabi kita kalau doa istiqo itu sampai kelihatan putih ketiaknya. Tapi kalau doa biasa, ya, kita sampai setengah dengan bau, ya, dengan menundukkan kepala. Kemudian dan diriwayatkan dari Malik, monggo Pak. Dan diriwayatkan dari Malik bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan bagian dalam telapak tanganmu, jangan dengan punggungnya. Sedang dari Salman bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanmu yang maha berkah dan maha tinggi adalah maha hidup dan maha pemurah. Ia merasa malu terhadap hambanya jika ia menengadakan tangan kepadanya, akan menolaknya dengan tangan hampa. Ya, maksudnya kalau kemungkinan besar kalau kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, itu malulah ya kalau Allah tidak mengabulkan ini. Tentunya persyaratannya juga dipenuhi. Dia sudah makanannya halal, kerjanya halal, dia taat kepada Allah. Kemudian sudah mohon kepada Allah mengangkat tangannya, kok nggak dikabulkan, Allah malu. Artinya bahwa orang yang berdoa seperti itu ada peluang dikabulkannya itu sangat besar sekali. Baiklah, sampai di sini dulu, sampai 5. Tolong Pak Tomo dikasih tanda, nanti kita lanjutkan biar kita tidak meloncat-loncat gitu. Oke, ya. Saya kembalikan kepada Bu Zainuddin, ya. Bu Lina Zainuddin. Ya. Monggo Bu Lina. Oh, udah ada Bu Lina. Pergi. Ya Ustaz, saya lanjutkan kalau nggak ada, tadi sudah janji. Iya, monggo Bu. Iya Ustaz. Matur nuwun, ilmunya pagi hari ini makin hari makin bertambah ilmu kita. Alhamdulillah. Ini ada loh sebetulnya Ustaz namanya, tapi nggak di... ke belakang barangkali Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Iya Ustaz, maaf. Iya. Iya Ustaz. Mohon maaf Bu Dwi. Ya monggo. Ya alhamdulillah Ustaz, ilmunya sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang telah menyimak di pengajian online iShifa ini. Tentunya kita semua berharap makin selektif di dalam memilih makanan yang halal dan thayyib, karena akan selain merusak amal kita juga tertolaknya doa-doa seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz Sukardi. Monggo, kami persilahkan. Ya, silakan yang mau pertama boleh berkaitan dengan doa. Atau dulu, kemarin itu ada yang WA saya mau tanya hari ini siapa Bu, lupa saya. Ya, monggo silakan bertanya. Katanya selalu ikut. Monggo silakan Bu, saya tanya. Bu Indang Mulyani ya? Nggak ada Bu ibunya ini. Iya, kalau enggak ada saya izin bertanya Ustadz. Monggo. Ya, ini kan baru-baru ini MUI memfatwakan beberapa produk makanan-makanan dan produk rumah tangga, kebutuhan rumah tangga yang diharamkan untuk tidak dibeli, apalagi dikonsumsi. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz. Dan bagaimana ini sikap yang benar dari para penjual tentunya. Karena mungkin dia otomatis rugi ya Ustadz. Sudah dikulak tapi nggak dibeli oleh pembeli. Mohon Ustadz penjelasannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ini. Ya. Tapi untuk kita supaya punya landasan, ya, cobalah kita buka dulu surat An-Nahl. Surat yang nomor 16. Ya. Surat nomor 16, ayatnya ya 116 lah. Ya. Ayat 16, surat nomor 16, ayat 116. Monggo dibaca, Bu Lina sendiri baca. Sebentar Ustadz, saya ini lagi di luar Ustadz.
Oh ya, monggo Pak Tomo dibacakan Pak Tomo. Ya Ustaz. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, ia adalah beruntung. Nah, hati-hati ya. Meskipun siapapun ya yang berhak menghalalkan, mengharamkan cuman Allah. Ya, siapapun tidak berhak menghalalkan yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan tidak boleh ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.